Maksudnya aturan dalam perang. Aturan dalam perang di Islam jelas. Apa itu? Nggak boleh bunuh. Nggak boleh bunuh. Pemuka agama. Ya. Nggak boleh merusak rumah ibadah. Iya. Tidak ada pengrusakan rumah ibadah. Sebagai orang Kristen di Indonesia, mukanya tuh sedih banget loh tuh. Pertamanya rumah warga dijadikan perkumpulan, ya, dijadiin perkumpulan. Ujung-ujungnya jadi apa? Jadi gereja. Komplek tersebut mayoritasnya Kristen. Mereka pengen ibadah di satu rumah, tapi Anda Muslim. Anda izinin nggak? Izinin. Oke. Di dalam gedung, mereka berkerumun dan merusak fasilitas di dalam ruangan. Lanjut. Nggak bisa sebentar, ini rumah saya. Ya elah Bu, sebentar. Muji Kita Nabi cuma ini, mau solawat kami lagi solawat. Alah ya, ibu mau nih. solawat gitu-gitu. Iya, masalahnya begini, ribut berantem, nggak selesai, pengen gontok-gontokan, akhirnya apa? Aparat hukum juga yang turun. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi di Sate Domba. Ini Kang Sate di sebelah kita guys, yang mau menyate domba-domba, terutama Andre Tangtarangtung guys. Kalian ini domba yang akan kita sate ya guys ya. Kok nggak nampak? Nih, nampak nggak? Nampak nggak? Nampak? Oke, udah nampak. Nah, itu mukanya itu. Wah, domba yang malang ya guys ya. Domba yang malang masuk kandang macan dombanya. Nah, jadi perkenalan dulu biar Kimoto kenal ini anak ya. Ini anaknya siapa biar pada kenal ya. Kan itu yang paling penting ya. Nah, ini anak. Ini anak Akimoto yang selalu pansos sama Kodonditan. Nah, ini anak dia selalu pansos sama Kodonditan dia. Pansosnya biar cepat naik. Masa diajak debat sama Kodonditan ya? Tahu tentang kasus dia Akimoto belum ya? Bukan kasus. Belum tahu. Dia ngajak, dia selalu berapologetika di channelnya, monolog dengan memframing Islam. Terus ini orang diajak debat sama Kodondi ini. Ketika diajak debat sama Kodondi, padahal hotelnya dibiayain, uang saku dikasih, makan ditanggung. Dia bikin video, bukannya ikut debat. Dia bikin video. Saya bukan nggak mau debat. Bagaimana kalau debat hanya membahas satu arah? Nah, dia menuntut untuk bahas dua arah. Oke, fine. Mungkin Kodondi hebat di kristologi. Oke, ajak Ustadz Wafi. Two on two kan bisa? Bisa. Biar dua arah gitu kan? Alasannya saya baru mau debat sama Kodondi, minta di channelnya Kodensu, minta di Densu. Berarti ujungnya apa? Pansos bukan? Pansos. Sekarang gini, dia itu dipuji-puji sama apa? Sama ininya, wah terima kasih, God bless you. Fansnya. Sama fansnya, God bless you. Gini. Jago kandang. Jago kandang, kayak anak orang itu, jago kandang itu benar. Nah, jadi berbicara tentang jago kandang, oke fine. Sekarang gini Akimoto. Kalau Akimoto, aku pendetanya nih. Akimoto ini adalah orang yang ngefans sama penjelasan aku. Cuma Akimoto yang bisa cuma aku yang bisa counter Kodonditan. Akimoto yang udah panas dengar Kodonditan, apa sikap Akimoto? Pasti Akimoto paksa untuk debat kan? Pasti dong. Paksa, kalau bisa culik ke rumahnya ini, bawa langsung ke tempat Kodondi debat loh, kan gitu. Gue udah panas banget nih. Debat ini, gue udah puyeng banget ngeliatnya anak nih. Nah, gue udah gedek banget mana anak kan gitu. Nah, masalahnya begitu Andre Tangtarangtung ini mendeklarasikan, oh saya nggak bisa debat, ya apa namanya tuh, saya nggak mungkin debat dengan orang-orang model kayak gini, bla 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 bla. Oke. Mereka bilang, oh iya nggak usah kok dan semuanya kan lucu. Kalau memang yang kalian wartakan itu kebenaran, ngapain takut debat ya nggak? Andre Tungtung Sahur namanya. Nah, Tungtung Sahur itu. Oke, mungkin tanpa kita perpanjang ya teman-teman ya. Kita langsung aja, hari ini dia lagi nyenggol Kodondi lagi di balik statementnya Kodondi. Mari sama-sama kita dengarkan. Let's go. untuk sebagai sebuah edukasi. Kenapa? Karena ada begitu banyak hal-hal yang kita rasakan sebagai bagian dari Indonesia. Terutama dalam hal ini adalah saya mewakili orang-orang Kristen yang merasakan bahwa berada di negara Konoha ini, nggak usah Konoha lah,
Indonesia yang kita akan rayakan kemerdekaannya sebentar lagi, kita sangat-sangat menyesalkan bahwa sampai hari ini meskipun negara kita dikatakan merdeka, tetapi pada kenyataannya sebuah perasaan merdeka kita sebagai warga negara di dalam hal misalnya beragama pun sepertinya sulit. Saya tidak tahu teman-teman apakah saya Sepertinya sulit. Lu aja salah pilih negara lo. Sekarang gini ya gimana tuh? Sulit ngapain? Dia masih bisa ke gereja kan? Dia masih bisa kan? Masih bisa jingkrak-jingkrak di sana kan? Masih bisa pargo-pargo di sana. Sulit apa? Ya udah, apa sulit? Sulit mungkin gini, dilarang. sulit bangun gereja banyak-banyak. Berarti dia sempit kali otaknya. Sekarang gini ya gimana tuh? Kalau dia mau bangun gereja sebanyak-banyaknya di Prancis, ada nggak orang Indonesia yang ke Prancis yang melarang pembangunan gereja tersebut? Nggak ada ya. Dia salah pilih negara aja. Ya enggak sih, justru di negara ini enak loh. Lu gini, jangan di tempat lu cuma ada 10 orang, terus lu cita-cita, lu punya angan-angan, lu punya mau, lu bangun gereja. Cara datang ini gimana? Lu undang tuh orang-orang yang di luar, teman-teman lu yang di luar kampung datang ke sini. Padahal aslinya di tempat ini tuh cuma ada 10 orang. Jadi gini ya Kenapa? gimana tuh? Biasanya kita kan dari kingdom kehewanan, tahu ya? Kalau manusia itu kingdomnya kehewanan. Kingdom kehewanan ini rentan menjaga wilayah teritorialnya. Sama seperti mayoritas rentan akan menjaga mayoritasnya agar minoritas tidak menjadi mayoritas. Setuju nggak? Setuju. Oke, satu case ya. Satu case yang akan kita angkat. Di Bali, ini kita uji orang-orang Islam nih, kita uji orang Islam. Di Bali mayoritas apa Bali? Hindu. Ada pelarangan musola asy-Syafi'iyah namanya. Kita cengeng nggak kira-kira? Enggak. Kita juga memahami. Memang Muslim di sekitar situ memang sedikit. Jadi ya udahlah, nggak apa-apa lah, nggak masalah. Nggak masalah. Kita juga misalnya di sana ya, di Bali tuh yang nggak boleh Masjid Asy-Syafi'iyah itu nggak boleh. Ya udah, kita ke rumah satu orang yang katakanlah yang dituakan, yang kita pilih sebagai amir, kita ke rumahnya dia, kita sholat, kita jamaah di situ, nggak ada masalah. Nah itu dia. Berarti menunjukkan apa? Mayoritas ini menjaga kemayoritasannya, benar gak? Benar. Jadi bedanya Mengayomi. Muslim itu nggak cengeng. Setuju gak? Setuju, kita tuh lebih mengayomi sebagai yang paling besar, sebagai yang paling banyak, itu tuh kita tuh lebih ke mengayomi. Jadi kita mengerti. Terus kalau misalnya lu bilang susah, gak bakal bertahan lama lu di sini, serius. Gak bakal bertahan lama kalau lu susah. Gak hanya lu yang teriak, mungkin ya come on lah, terbuka lah, open mind lah. Di kursi pemerintahan negara kita juga nggak semuanya Muslim kan. Ada orang Kristen, ada orang Hindu, ada orang Buddha, ada orang Katolik juga. Kalau emang susah, pasti mereka juga udah teriak kok. Udah duluan. Di Undang-Undang Dasar di pasal 29 ayat yang kedua, negara itu menjamin kebebasan masyarakat untuk memeluk dan menjalankan agamanya masing-masing. Dikasih kebebasan, dikasih haknya loh. Benar. Jadi gini, mayoritasnya, bukan mayoritas, rentanitasnya manusia akan menjaga. Contoh gini, India mayoritas Hindu. Ketika masjid dilarang untuk dibangun, itu hal yang wajar atau intoleran? Wajar, karena mereka menjaga mayoritasnya. Sekarang di negara yang mayoritas Kristen ada pelarangan masjid, kita harus cengeng nggak? Di negara mayoritas Kristen, misalnya Perancis, Italia, dilarang masjid dibangun, kita harus cengeng nggak? Enggak lah. Enggak. Jadi kalau buka pikiran, jangan Indonesia saja merasa paling terzolimi. Tolong, susah banget dibangun. Tapi ingat Akimoto, ada surat Nabi Muhammad yang dikirim ke Santa Catherine, satu gereja. Ingat surat itu? Nah, isi surat itu Rasulullah menjamin keselamatan mereka.
Rasulullah menjamin pengibadahan mereka. Rasulullah menjamin persaudaraan dengan mereka. Kenapa? Karena gereja itu telah disetujui, dan gereja termasuk gereja kuno juga, yang sudah lama terbangun. Jadi itu pemahaman daripada hal tersebut, bahwa kalau belum terbangun, ya layaknya mayoritas menekan agar tidak terbangun. Tapi kalau sudah disetujui oleh pemerintah, itu gereja udah pasti terbangun. Udah ditandatangani nih Akimoto. Udah ditandatangani nih gereja nih, udah ditandatangani nih. Oke. Haram nggak kita untuk menggugat gereja itu? Haram nggak untuk kita menghancurkan? Iyalah. Iya, karena udah disetujui. Tapi kalau ya paham lah, kayak kasus di Padang kemarin kan, pertamanya rumah warga dijadikan perkumpulan, ya, dijadiin perkumpulan. Ujung-ujungnya jadi apa? Jadi gereja. Jadi gereja. Wajar nggak digugat? Lanjut. Lu ibadah nggak bisa kalem sih, nggak bisa tenang. Nyanyi. Coba lu kalau bisa anteng, tenang gitu kan. Nggak usah pakai musik yang wah. Lu sadar, tahu diri. Harus tahu diri. Lu udah lalu minoritas, cengeng lagi. Lu gini loh. Ini kumpulan nih, tengah-tengah muslim nih, ya. Ini adalah kawasan padat penduduk muslim. Ya, kawasan nih, sini nih ada kawasan rapat penduduk muslim nih di sini nih. Terus lu tuh bikin satu rumah yang tadi tempat perkumpulan, nyanyi-nyanyi malam. Orang mau istirahat, orang capek nyari duit. Tahu diri lu harus udah lah minoritas, jangan cengeng. Ditegur nih sama orang nih, sama warga sekitar. Bapak Ibu maaf ya, kalau mau kalau mau beribadah, tolong volumenya kecilin. Kalau di counter balik, toa kita apa kabar? Loh, kita cuma sekali loh. Subuh ya? Sekarang gini. Enggak gini. Ajan kita itu enggak lebih dari 10 menit. Logik. Ya. Ajan kita enggak lebih dari 10 menit. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, di lingkungan kalau misalnya kita yang padat utama, yang padat itu mayoritasnya orang Kristen. Gonggongan anjing mereka kan biasa tuh untuk piara anjing tuh. Iya, biasa mereka. Gong sana gonggong gini, kita nggak ada masalah. Ya udah, mau apa? Biar aja udah gitu kan. Dia juga punya hak untuk dia punya hobi, dia mau piara apa binatang selama itu nggak ngelanggar kayak hukum di Indonesia. Piaraannya ya, maksudnya miara yang kayak singa, macan, buaya, udahlah gitu kan. Piara anjing ya udah gitu kan. Jadi kita nggak ada masalah. Cuman di 10 menit azan itu kayak kenapa sih? Enggak, tapi yang jadi masalah salah negara aja mereka. Sekarang gini, nggak salah negara ini enggak dong, nggak bisa disalahkan negara ini. Negara ini sudah coba mengakomodir dengan benar. Itu salah pola pikir karena negara itu sudah mengakomodir. Jadi kayak seolah-olah tuh mau di framing. Ayo, woi, teman-teman minoritas, wake up, bangun. Kita nih sekarang nih hidup di negara ini tuh susah. Mau bangun rumah ibadah susah, mau melaksanakan menstigma, menginjek pola pikir negatif ya. Ayo. Ya, menginjek pola pikir negatif ya berarti ya. Oh iya dong, satu orang yang teriak. Yang teriak kan satu orang. Coba yang teriak, ada 20, 30, 100, 500, jangan teriak, kirim surat ke DPR. Benar. Layangkan surat. DPR akan mengkaji. Dinaikkan lagi nanti, dibawa ke dalam rapat. Benar. Ada namanya BIMAS, bimbingan masyarakat. Pak, benar. Sebagai orang Kristen yang minoritas di Indonesia, kami sulit untuk mendirikan rumah ibadah. Di cross check lagi. Persyaratannya udah masuk dalam SKB 2 Menteri enggak? Kalau sudah memenuhi, ya silakan aja bangun, gitu loh. Kalau memang tidak mencukupi syarat dari SKB 2 Menteri, ya jangan maksa, jangan nekat, jangan cengeng. Bener, jangan cengeng. Lu mau apa? Lu mau teriak ke dunia, woi, dunia lihat nih Indonesia kelakuannya nih, dimana Indonesia ini nomor 1 mayoritas Islam di dunia, lihat. Lihat nih, kami bangun rumah ibadah susah. Lihat nih begini-begini. Cengeng.
Ya udah, kalau lu memang merasa di sini sulit ya, lu harus bisa melakukan sesuatu dong. Dengan cara apa? Sesuai dengan birokrasi. Benar. Gitu. Dengan sesuai syarat pemerintah. Karena ibaratnya gini ya Kimoto. Kafir kan terbagi dua ya. Dalam kita Islam ada harbi, ada zimmi. Kafir zimmi itu wajib dilindungi, benar nggak? Betul. Nah, kafir harbi yang berpotensi menyerang, ini yang agak sedikit menjadi masalah gede, ya kan gitu? Yang berpotensi menyerang, yang nggak berpotensi wajib lindungi. Sekarang gini, rumah ibadah yang belum terbangun ya ikuti prosedur. Kalau bukan memang rumah ibadah, jangan kalian kelabui. Pertama undang makan-makan, ujung-ujungnya jadi rumah ibadah tanpa ada persetujuan. Wajar, mayoritas muslim di situ akan menggugat karena belum ada peresmian. Tapi kalau udah ada resmi, ingat kalian sama Rasulullah. Rasulullah kalau udah terbangun disuruh hormati. Kalau udah keputusan pemerintah, bener gak? Betul. Nah itu dia. Jadi jangan ada kan yang salah masalah paham. gini loh. Jangan kan jadi masalah pemerintah ya di saat perang aja loh. Perang itu perang. Jangan kan rumah ibadah. Bener. Agamanya pun nggak boleh loh. Iya. Makanya ada ayat qatil dalam Al-Quran. Al-qatil kan gini. Perangilah mereka. Nah itu orang yang nggak mengerti dikira ini perintah perang. Padahal ini al-qatil, ada alif musyarakah. Jikalau terjadi saling perang, justru ayat tersebut, alif musyarakah tersebut mengklasifikasi mana yang harus ditaklukkan. Orang yang murtad, orang yang berada di pihak musuh itu, yang tidak mengucap 2 kalimat syahadat. Jangan sampai penjual ikan cupang Kristen juga dibunuh, kan itu. Nah termasuk yang kayak tadi, rumah ibadah orang jangan dirusak. Ya, rumah ibadah orang jangan dirusak. Terus pemuka-pemuka agama orang jangan dibunuh kalau dia nggak ikut perang, benar nggak? Justru ayat itu berbicara kebaikan. Oke, kita lihat cengengesan dan ngambeknya sampai mana sama Kodonditan ya. Kebetulan hari ini Akimoto berbicara masalah Buddha ya. Ya berlebihan untuk mengatakan ini, tetapi saya harap Anda bisa berkomentar. Mana dia? Ya. Saya harap Anda bisa berkomentar dan Anda bisa memberikan pendapat Anda. Apakah saya berlebihan ketika mengatakan bahwa kok sepertinya kita belum cukup merasakan kemerdekaan yang sesungguhnya? Kenapa saya berani mengatakan demikian? Karena coba Anda perhatikan apa yang menjadi klaim-klaim Donditan dalam hal ini. Mari kita dengarkan dulu ya. Oke. Apa sih persyaratan perang dari Sorry teman-teman. Set. Kan ini... Santai dong. Oke, kita lanjutkan ya. Di pos sama Roh Kudus. Aturan dalam perang. apa sih persyaratan perang dari Maksudnya aturan dalam perang. aturannya Aturan dalam perang di Islam jelas. apa itu? Nggak boleh bunuh Nggak boleh bunuh. pemuka agama. Ya. Wis. Tempat. Benar. Nggak boleh ngerusak rumah ibadah. Iya. Bahkan sekarang kalau di Bible gimana? Hah? Wanita yang belum bersetubuh dengan laki-laki yang boleh hidup, yang sudah pernah bersetubuh bunuh. Bible tuh. Anak-anak bunuh. Bible tuh. Binatang bunuh. Bible tuh. Setiap orang Kristen yang mendengar perkataan ini akan tentu langsung mengernyitkan dahi. Kenapa mengernyitkan dahi? Karena ada dua hal yang saya pastikan langsung terpikir dalam pikiran orang Kristen. Yang pertama adalah, kok bisa ada orang yang kemudian menginterpretasikan kekristenan itu mengajarkan untuk, maaf ya, menghilangkan nyawa sebagaimana apa yang dikatakan oleh Donditan tadi. Kok bisa ada orang Kristen, ada orang yang sampai bisa mengatakan bahwa ajaran Kristen itu adalah melakukan yang namanya menghilangkan nyawa. Kok bisa? Saya yakin itu adalah hal pertama yang pasti orang Kristen bingungkan. Itu hal pertama. Itu hal yang Keduanya pertama adalah, orang Kristen bingungkan. Akimoto, Bani Amalek, apa kabar nih? Pernah nggak tahu aja kita soal Bani Amalek ya? Ya Akimoto ya. Iya. Coba dong agak-agak dibacain Bani Amalek kisahnya gimana sih? Udah mantap. Mantap. Oke. Tadi bilang Akimoto, aku ingetin, jangan ditafsirkan, baca doang. Kitab orang nih. ya udah. Oke, baca. Oke, tadi kan dia bilang dia tuh mengernyitkan dahi. Katanya kok seolah-olah tuh keras banget ya gitu. Memang ada di kitab mereka seperti kayak gitu. Ini ada nih. Tertulis di kitab lu nih. Di mana? Di 1 Samuel 15 nomor 3. Apa yang dikatakan di sana? Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek. Jadi harus ditaklukkan orang Amalek. Tumpaslah segala yang ada padanya,
dan janganlah ada belas kasihan kepadanya, titik. Wah. Nah ini, bun-bunlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu. Salah apa tuh anak Akimoto? Salah apa tuh anak? Ngapain dia Akimoto? Anak yang nyusu tuh belum tahu apa-apa. Belum tahu, cuman taunya nangis, lapar, udah, gitu kan. Kira-kira tuh Apalagi anak mulai dari lahir disusu sama ibunya bakal ngerusak gereja apa gimana sih sehingga dibunuh tuh Gak anak kecil? mungkin. Anak-anak yang menyusu tuh nggak mungkin dia juga ikut perang, bakal tanda kutip kebunuh orang juga nggak bakal mungkin. Yang ada ketika musuh ngeliat anak-anak secara fitrah ya, anak-anak yang masih menyusu tuh akan timbul rasa belas kasih sebenarnya. Nah, tapi Secara fitrah ya, meskipun itu perang ya, kita tahu ini anaknya musuh, tapi fitrah kita sebagai manusia, as a human being, sebagai kita fitrahnya manusia, kita akan merasa ada rasa empati lah terhadap ini ya, udah ini anak-anak gak ada masalah, gitu kan. Tapi kenapa harus di bantai? juga nih nah, Oke, lanjut. lembu maupun domba. Nah, salah apa lagi tuh anak? Salah apa lagi tuh lembu? Ya kan itu kan bisa dimanfaatkan, maksudnya bisa diambil dagingnya, bisa diambil susunya, bisa diambil manfaatnya, gitu kan. Nggak, Itu yang pertama. Yang kedua, jika memang itu punyanya orang juga kita sih nggak ini ya. Mana tahu itu lembu Nggak, Akimoto sering berak di gereja, mungkin suruh bunuh mungkin. Ngeri juga sih. Ini ajaran, ini etika ketika Tuhan mengajarkan bagaimana pemeluk yang percaya terhadap kitab ini jika terjadi situasi saat perang. Inilah pedomannya. Lembu maupun domba, unta maupun keledai, binatang kelar semua. Berarti Jadi- pertanyaan aku Akimoto, kalau di Bani Amalek itu ada kecoa lewat, kira-kira gimana? Gimana? Di Bani Amalek ada kecoa lewat, itu kira-kira gimana tuh? Kelar udah. Kelar udah kecoa itu, nggak ada lagi. Ada kucing, ya ada kucing. Kelar udah. Udah. Tapi sebenarnya tagline besar yang dia coba kritisi ya Akimoto, tahu nggak apa? Dia mau ngasih tahu ke kita, sebenarnya orang Kristen ini sangat kebingungan di balik narasi kodonditan di mana Kristen ini mengajarkan ajaran yang tidak kasih, anjay mabar. Jadi dia mau ngasih tahu orang Kristen pasti kebingungan karena ajarannya itu ajaran kasih. Sedangkan statement-statement apologetika Islam ataupun statement daripada kodonditan sangat bertolak belakang dengan ajaran kasih. Gini men. Akimoto, orang Hindu baca Bible nggak sih? Enggak. Bisa nggak mereka menyayangi kira-kira? Bisa. Katanya tanpa Yesus nggak bisa kasih, gimana sih? Oh, nggak harus pakai Bible. Ateis juga bisa. Oh iya. Berarti ateis tuh bisa sayangi orang dong? Bisa. Tapi ajaran kasih itu dari Yesus, gimana ateis bisa sayangi orang? Apanya yang kasih sih? Sekarang gini. Ini menjadi sebuah paradoks. Ketika Tuhan, perhatikan Tuhan, di dalam kitabnya yang terdahulu, itu tanda kutip dia sangat tegas, sangat istilahnya kalau lu lagi perang ya kayak begitulah yang tadi kita sebutkan tadi. Yang tadi di 1 Samuel 15 nomor 3 kan. Begitu perang ya seperti kayak gitu. Tiba-tiba jadi pelin-pelan. Kayak Tuhan itu mempunyai kepribadian yang oke lah, kemarin gue tuh nyesel ya. Itu banget ya. Pertobatan Tuhan. Ya barbar banget ya kayaknya gue ya sama umat gue ya. Oke lah, sekarang gue kasih, gue mau bikin satu metode, gue kasih. Gimana caranya? Gue pengen terlihat rasa haus tanda kutip gue terhadap nyiksa itu harus tetap ada, tapi gue juga nggak mau terlalu terlihat ini bawa ekstrim banget. Kemarin gue banyak menghabisi umat-umat gue, sekarang gue mau ngabisin anak gue. Gitu. Anak gue.
Jadi anak gua tetap harus doang. ada, tetap harus ada yang gua ituin gitu loh. Tetap harus ada, korban tuh harus ada. Karena gua tuh butuh pelampiasan. Oh, kalau dulunya tumpaslah semuanya dari mereka, sekarang ini satu aja lah. Satu aja. Pertanggungjawaban gua, anak gua sendiri dah gua korbanin gitu ya. Kayak, tapi akan jadi lucunya gini. Saya berbuat zolim ke Daman, misal saya menampar Daman, saya tampar. Saya minta maaf sama Daman. Itu logiknya. Ketika saya minta maaf, Daman bakal bilang, oke, saya maafin kamu sampai saya tampar anak saya. Nah, itu tidak Harusnya logiknya. kamu yang saya tampar nih. Harusnya kamu yang saya tampar kan? Ah. Boleh dong, sos, mata ganti mata, gigi ganti gigi, di Torah juga ada kan gitu. Iya kan? Oke, saya akan memaafkan kamu sampai saya menampar anak saya. Tuh, sebagai manusia, Pak, jangan ya udah, anak Bapak nggak salah. Kalau Bapak masih kurang terima dengan apa yang saya perbuat ke Bapak, tampar saya aja, Pak. Kan gitu. Iya dong. Logisnya seperti itu gitu kan. Oh enggak, ini saya kasih. Mengasihani kamu. Sangat kasih sama Kasihanilah kamu, musuhmu. sangat kasih. Ya sangat-sangat kasih. Oh, iya. Jadinya ketika kasih itu, ketika kamu menampar saya akan memaafkan kamu, tenang. Saya akan maafin kamu, tapi saya harus tampar anak saya. Saya harus tampar anak saya. Benar. Cocok logik. Kasih itu. Tapi sebenarnya kalau kita jadi manusia sehat ya, obat dari kesalahan apa sih? Obat dari kesalahan apa sih kira-kira? Ya, tobatlah dari perbuatan. Tobat, minta Berhenti, maaf ya. berhenti, Oke. minta maaf dan tidak mengulangi lagi gitu kesalahan Oke. yang kita perbuat. Kira-kira nih. Aku punya kesalahan sama Akimoto, nyolong motor Akimoto. Iya. Saya jujur ke Akimoto, saya nyolong motormu, tapi motornya nggak saya kembaliin, tapi gantinya saya bun-bun anak saya. Akimoto, maksudnya cara memandang derada bengong bagaimana sih? Ya, kamu nggak butuh maaf saya. Terus terang kamu butuh seorang psikiater. Kamu sakit jiwa. Loh iya dong. Kamu nggak butuh maaf saya, serius. Dalam kondisi kayak gitu, saya akan berani bilang, demi Allah kamu nggak butuh maaf saya. Kamu butuh Kamu psikiater. lebih butuh suatu hal yang lebih baik daripada maaf saya. Butuh psikiater kamu. Psikiater. Cek kejiwaan kamu bener. Sakit kamu. IC-nya ada yang kena. Itu LCD-nya harus ganti ya? Wah, itu tuh kayaknya udah ngeresep ke tulang kayaknya. Tulang itu kayaknya udah susah itu tuh. Iya. Oke. Bener, kamu gak butuh maaf saya. Kamu butuh psikiater. Tapi ya tadi itu baru 1 Samuel teman-teman ya. Kan aja dia ingin mau ngasih tahu bahwa umat Kristen ini agak terkejut kalau ada narasi apologetika yang mengatakan sebenarnya ajaran Kristen ini bukan kasih. Emang Akimoto lupa sama Matius 37. Matius 10:37. 36, 37, 38. Kita bongkar apa kita lanjut videonya? Kita coba buka aja dulu. Oke, Matius 10 mulai dari 36. Kayaknya itu tinta hijau deh. Ingat aku tinta hijau, kalau enggak tinta ungu. Coba share screen. Kok sebentar. Apa? Sebentar. Matius ya? Ya. Jangan salah aku ya, Matius 10:37 entah 36 aman. Jadi santai aja, nanti aku yang cut videonya. Kalau teknisnya gimana? Oke. Lihat sih. Saya screen. Jangan kalian sangka aku datang membawa damai. Ingat kan? Matius 10:37 entah 36. Ini coba tapi kayak begini. Dan Coba. musuh dialah orang sisi rumahnya apa nih? Nah. Coba dari ini aku datang bawa damai itu coba. Nah, Nih. Akimoto kita pura-pura nggak lihat ya. Ini kayaknya warna ungu deh. Tintanya warna apa sih? Ungu ya? Iya ini agak-agak ini kayaknya agak-agak buta warna nih, pink nih kayaknya nih, pink. Oh, ini pink ya, hijau ya. Karena kalau perkataan Yesus kan tinta merah. Ingat saya gitu ya. Hmm. Nah, Tapi ini tinta merah sih.
kayak ini tinta merah sih harusnya. Enggak sih, di mata aku ungu ini. Ungu ini. Udah bacalah tinta ungu. Kira-kira tinta ungunya ngomong apa? Coba dibacakan. Jadi dalam Matius 10 nomor 34 begini liriknya. Liriknya begini nih. Anjay. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Jadi jangan kaget. Kalau pengikut kitab ini tuh ya memang suka begitu karena pionirnya yang sangat dikultuskan di dalam kitab ini tuh berkata apa? Bahwa dia itu, aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai. Bukan loh. Kan apa? Ini kan pedang. Pedang. Enggak, itu kayaknya tulisannya nasi padang gak sih? Salah baca gimana tuh? Benar-benar melainkan Nasi padang. Oh iya. Nasi padang. Coba di zoom lagi. Mungkin coba masih bisa di zoom. Kayaknya bener deh nasi padang gitu. Oh, masih bisa di zoom. Melainkan apa? Coba. Melainkan nasi padang, bener gak sih? Iya. Oh, nasi padang ya ini. Oke, coba ayat selanjutnya. Nasi padangnya diapain? Sebab dia kata apa? Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya. Orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya. Wih. Iya. Terus? Menantu perempuan dari ibu mertuanya. Ini gimana maksudnya nih? Dibuat selek apa gimana nih? Ini kayak apa beda sama wak sayur yang lagi beli sayur pagi-pagi nih? Memisahkan ya, memfitnah ya kan? Ya gini, kasih versinya kitab ini ya itu. Kita nggak bisa nyangka. Oh iya, benar. Kita harus terima. Tiap orang kan punya parameternya masing-masing. Gini, saya bilang perempuan ini cantik menurut saya. Ketika saya kasih lihat ke Daman, belum tentu kan? Karena apa? Parameter cantik kita tuh mempunyai selera yang masing-masing. Oh, berarti itu kasih. Jadi selera kasihnya kitab ini adalah ini. Oh, gitu. Oh, lanjutannya Begini. seru. Lanjutannya seru ya. Seru kayaknya. Dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Seru banget. Jadi gini ya Kimoto. Jadi, Kalau kasihanilah musuhmu, benar? Musuh dikasihi, orang rumah dimusuhi. Tepuk tangan. Gimana ini? Kan selalunya mana ada agama yang mampu berkata seperti Yesus bilang. Ini kasih sejati. Kasihanilah musuhmu. Coba baca ayat tadi Akimoto yang gede. Dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Musuh dikasihi, orang seisi rumah diapain? Seisi rumahnya udah ke neraka. Nah, oke. Kayaknya ayat selanjutnya lebih seru deh. Ayo kita baca. Baca aja ya. Nah. Barang siapa? Nah, ini barangnya siapa yo? Barang siapa oi? Itu. Ini barangnya siapa nih yang ada di Matius 10 nomor 37? Oi, barang siapa oi? Ngaku kalian oi. Ngaku barang siapa ini oi? Barang siapa? Main nitip aja kagak diambil loh. Nitip doang loh, kagak ngambil loh. Coba. Barang siapa mengasihi bapak atau ibunya lebih daripadaku. Perhatikan, barang siapa mengasihi bapak atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya, laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Ya kayak Akimoto bilang lah, pandangan kasih itu beda-beda ya. Ya ini udah sangat kasih ya. Versi daripada mereka mungkin ya. Jadi mungkin kalau bagaimanapun mereka ingin memframing Islam, ya buka-buka lah Bible-nya gitu ya. Terutama Matius 10 dari 34 ya. Beda konteks biasa, jawaban biasa. Perumpamaan beda konteks. Beda konteks. Ini bukan damai sejahtera nih, puyeng sejahtera ini. Puyeng sejahtera ya. Intinya ya kalau kita paradoks dalilnya kan, kasihanilah musuhmu. Satu dalil lagi, musuhmu adalah seisi rumahmu. Maka ujung-ujungnya musuh jadi kekasih, orang rumah jadi musuh. Jadi musuh.
Ini orang di luar sana disayang-sayang, begitu sampai rumah pulang udah kayak neraka. Gue ya. Gue. Oke, kita ini hidup gue kayak gini. Iya, benar. Oke, kita masuk ke kita reaksi lagi ya, teman-teman ya. Kita lihat nih orang ngomong apa. Dia mengatakan bahwa aturan di dalam Islam sebagaimana yang dia katakan tersebut, ya, dia mengatakan bahwa tidak ada pengerusakan rumah ibadah. Sebagai orang Kristen di Indonesia, kita tahu bahwa di bulan Juni 2025, ya, bulan Juni, 2 bulan ya sebelum bulan Agustus, di Sukabumi Cidahu terjadi peristiwa yang merusak, menghancurkan, jangankan rumah ibadah, tempat retret dihancurkan. Mukanya tuh sedih banget ya tuh. Bakar-bakar tuh katanya. Bakar-bakar. Apakah ini yang kalian bilang aturannya jelas? Anda bisa melihat di sini salib diturunkan dari rumah retret. Ini bukan, jangankan jadi rumah ibadah yang resmi ya, rumah retret diturunkan dan dipakai untuk menghancur-hancurkan kaca dan properti orang. Saya meyakini bahwa yang melakukan itu tentu saja yang tersenyum sambil merekam itu bukan orang Kristen, tetapi sebaliknya. Jadi apakah orang-orang ini sadar ketika mereka ngomong bahwa aturannya jelas, tidak boleh merusak rumah ibadah? Kita cuman senyum-senyum doang, teman-teman ya. Oke, baik. Kira-kira Akimoto ingat nggak satu peristiwa di Australia? Ingat nggak? Yang bawa senjata, satu jamaah masjid itu diratakan. Kan dia bilang tadi ya. Dia bilang tadi bahwa saya yakin yang pegang HP dan merekam itu bukan oknum Kristen. Bukan orang Kristen tapi Muslim. Oke, saya juga meyakini yang ngebun-bun orang di Australia yang kasusnya sangat tersohor, satu saf orang sholat, yang pegang tembak juga bukan orang Muslim. Siapa yang pegang tembak kira-kira? Enggak sih, harus orang Islam harus salah. Oh iya, harus orang Islam. Benar. Harus orang Islam. Berarti saat di Masjid Australia tadi ada saf, Orang dua Islam saf. juga itu. Nah, lagi sholat, pegang tembak berarti sesama Islam ya? Oh iya, pokoknya harus orang Islam ya. Ya, itu orang Islam ya. Oke, orang Islam lah berarti ya. Oke. Oh iya, cengeng ya gimana ya? Cengeng ya. Iya. Kayaknya kita lupa sama tragedi Australia yang dibunuh satu saf. Iya, yang ngebunuh juga yang pegang senjata Islam ya. Ya, Islam ya. Islam ya yang pegang senjata itu ya. Yang satu saf itu ya. Yang gitu ya. Satu Iya. Islam itu ya. Oke. Terus yang datang ke Indonesia ini kan 17 Agustus nih. Orang Indonesia kita pegang bambu runcing di depan senapan. Islam dong yang datang ke Indonesia nih. Yang deklar proklamasi kita sehingga kita di ngemis merdeka sampai bener-bener merdeka, oknum Islam dong. Iya. Yang datang ke Indonesia nih. Ya kan? Ingat nggak itu yang moyang kita itu capek banget nih. Pegang bambu runcing. Nggak ada senjata lain. Bodoh amat. Mati syahid demi menegakkan merah dan putih dan berkibar sehingga hari ini bisa dirasakan oleh umat manusia yang datang ke pribumi Indonesia. Islam dong. Iya, Islam. Islam ya. Sehingga harus capek-capekan deklar proklamasi ya kan? Ngemis-ngemis Irjen Soekarno sampai terbang nyari suaka perdamaian terhadap Indonesia. Islam dong.
Ingat Glory Gospel nggak sih? POC. Iya, itu dari Islam itu. Dari Islam ya. Gol apa? Mengambil segala. Gol itu kan berarti emas, mengambil semua harta pribumi ya. Glory, Yoi. mengambil kehormatan pribumi. Gospel, Islam dong, gospel, ya kan? Iya. Islam dong. Ngajarin sunnah dan hadis itu, iya. Ya. Saya ngajarin Quran dan hadis itu. Oh, gospel berarti dong. Gospel. Gospel. Nah, Islam dong, pasti. Islam. Iya. Mantap. Mana dia? Oke, silakan Akimoto. Masalah ngemis-ngemis rumah ibadah dan tangis, isak tangis kejadian di mana? Di mana tadi itu? Sukabumi. Sukabumi. Silakan Akimoto. Agak di zoom Akimoto biar nampak tulisannya. Jadi kita langsung baiknya sih lebih elegannya itu kita langsung Rumah dekat Mall samperin Cilengsi. aja. Itu maksudnya Akimoto mau beli rumah? Jadi ini kita langsung ke Detik Jabar aja. Oke. Sumbernya ke sini dari Detik Jabar supaya langsung tahu kasusnya seperti apa kan. Nah, di sini kita bisa lihat awal mula bangunan di Sukabumi dirusak gara-gara dipakai ibadah. Ini nih. Nah, apa yang dikatakan? Sebuah rumah singgah yang berada di Kampung Tangkil, Desa Tangkil, Kecamatan Cidahu diduga dirusak sejumlah orang akibat digunakan ibadah. Pemerintah desa setempat memberi penjelasan soal kejadian itu. Rumah tersebut sebelumnya difungsikan untuk aktivitas peternakan. Jadi awal mulai itu rumah itu peternakan. Namun saat digunakan untuk kegiatan ibadah, muncul penolakan dari warga dan berujung insiden perusakan pada Jumat 27 bulan 6 kemarin. Kepala Desa Tangkil, Ijang Sihabudin, menjelaskan kronologi insiden tersebut dalam dokumen yang diterima Detik Jabar. Disebutkan jika bangunan itu telah beberapa kali berganti fungsi sebelum dijadikan tempat tinggal. Tempat tersebut sebelumnya digunakan untuk produk pemipilan jagung, terus menjadi ternak domba dan berubah menjadi peternakan ayam. Sekarang menjadi rumah tinggal. Ya ini sebenarnya Udah bener sih. Udah bener gak sih? Iya. Iya. Wah, berarti kita yang salah Akimoto. Enggak, sebenarnya Iya. kita yang salah ini. Iya, Udah dijadiin ternak domba, ngapain digugat coba? betul. Iya, udah benar pas banget, udah sesuai. Fungsinya emang udah pas gitu. Iya. Oke, lanjut. Tulis Ijang dalam dokumen kronologi yang Ijang- diterima Ijang Detik Kopling. Jabar. Ijang siapa? Iya, Ijang Kopling. Betul. Lanjut. Ijang. Nggak ada koplingnya. Ada koplingnya Ijang. Nama orang soalnya ini. Nama Oh iya orang. Bang Ijang, sorry Bang Ijang, bercanda Bang Ijang ya. Lanjut. Nama orang yang menerima dokumen kronologi yang diterima Detik Jabar hari Senin tanggal 30 bulan 6 2025. Dalam keterangan itu dijelaskan ketegangan disebut mulai muncul sejak April 2025. Jadi kejadian itu Juni, April itu udah mulai ada ketegangan sebelumnya. Saat warga mengetahui rumah itu dipakai untuk misa, kejadian berawal pada bulan April 2025 di mana di rumah tersebut ada kegiatan misa. Maka ketua RT mewakili masyarakat mendatangi pemilik rumah menyampaikan keberatan masyarakat dengan kegiatan misa tersebut, ujar Ijang. Jadi pas saat rumah itu dipakai untuk misa, ketua RT mewakili masyarakat mendatangi pemilik rumah tersebut untuk menyampaikan keberatan dengan kegiatan tersebut, kan gitu. Masalah berlanjut awal Juni 2025. Menjelang Idul Adha, saat itu perwakilan pemilik rumah mengabarkan akan ada tamu dalam jumlah besar. Nantang. Ditegur baik-baik. Jadi masyarakat itu berkumpul diwakili sama RT bahwa ada keberatan lah rumah tersebut dijadikan tempat misa. Selanjutnya, menjelang Idul Adha sekitar awal bulan Juni 2025, ada perwakilan pemilik rumah yang mendatangi ketua RT, memberitahukan di rumah tersebut akan kedatangan tamu sebanyak kurang lebih 130 orang dengan kendaraan 15 mobil, dan ketua RT mempersilahkan. Udah dibolehin tuh. Ini 130 orang tuh orang luar ini, bukan orang kampung situ. Oh iya.
Kendaraannya berapa? 15 mobil. Ah. Terus ketua RT itu udah mempersilahkan, tapi dengan syarat. Tetapi jangan ada kegiatan peribadahan lagi. Oh. Ya udah datang aja nggak apa-apa ya, tapi jangan dibuat tempat ibadah ya. Oh, berarti awalnya tunggu. Kita jelasin dulu. Berarti awalnya minta izin Pak RT, nanti akan ada banyak orang yang mau berkunjung ke rumah tersebut. Oh, Pak RT-nya ngomong, ngasih tahu, ya udah, Boleh. tapi jangan ada ibadah-ibadah lagi ya, gitu, benar. Ya, tapi jangan ada kegiatan peribadahan lagi ya. Oh. Berarti Tantang. berarti dombanya ngulah. Dombanya ngulah. Namanya juga domba otak ternak gimana sih? Oke. Lanjut. Ternyata pada kenyataannya ada kegiatan peribadahan ungkapnya. Kan udah dikasih tahu, lu boleh datang tapi jangan ada kegiatan peribadatan ya. Oke. Malah bikin kegiatan peribadahan. Gitu. Nah, lanjut. Pada hari kegiatan berlangsung, ketua RT kembali mendatangi rumah tersebut dan menemukan 2 bus bertulisan Kementerian Agama. Oh, tahu nih ketua RT ini sudah ada kegiatan peribadatan di situ. Terus disamperin sama ketua RT kan? Terus dia ada bus di situ tuh, pas saat dia datang ke rumahnya tuh di sekitar rumahnya tuh berarti ada bis. Ada berapa bisnya? Ada 2. Bertulisan Kementerian Agama serta 13 mobil pribadi. Ada 13 mobil pribadi. Wah, warga langsung anarkis. Enggak, keberatan kembali disampaikan warga. Oh. Nggak langsung ya berarti ya? Anarkis. Enggak dong. Nyantai dulu, ngopi. 2 kali mediasi loh. Oh. 2 kali. Iya kan? Berarti ini ujung-ujungnya domba yang bandel ya ceritanya ya? Cengeng lagi. Domba yang cengeng, oke. Iya. Selanjutnya, ketua RT mendatangi rumah tersebut dan di sana ada 2 bis di bis bertulisan Kementerian Agama dan 13 mobil serta ketua RT menyampaikan keberatan masyarakat terhadap kegiatan peribadahan tersebut. Nah, itu sampai lagi kan. Tetapi oleh pihak mereka, maksudnya pemilik rumah, tidak direspon dengan baik. Oh, udah bandel ngeyel ternyata ya. Oh, udah Lanjut. jadi domba bandel tapi masih ngeyel. Lanjut. Permintaan untuk menggelar kegiatan kembali diajukan oleh adik pemilik rumah. Udah dikasih tahu, terus udah ada mediasi 2 kali, melunjak. Malah minta lagi. Pengen lagi. Siapa yang pengen? Si adik pemilik rumah tersebut. Tapi aku agak tertarik di kata-kata ini. Namun kembali ditolak karena kekhawatiran akan respon masyarakat. Gini Akimoto. Akimoto Pak RT nih. Oke. Kalau Akimoto adalah Pak RT yang muslim di mayoritas komplek yang mayoritas Kristen di komplek tersebut, mereka minta beribadah. Akimoto izinin nggak? Kalau saya gimana? Komplek tersebut mayoritasnya Kristen. Mereka pengen ibadah di satu rumah, tapi Anda muslim. Anda izinin nggak? Izinin. Izinin. Oke, kita balik. Oke. Di kampung mayoritas Islam. Oke. Akimoto adalah seseorang yang beragama Kristen. Nah, ini kita berbicara kebijaksanaan, ya. Nah, Oke. Antum Kristen di komplek orang muslim dan orang Kami- muslim mengangkat antum sebagai RT. Terus segelintir Kristen ingin melakukan ibadah. Datang nih. Permintaan daripada warga, kalian jangan lakukan ibadah. Itu Akimoto sesuai RT. Yang kedua, mereka ngotot sampai 3 kali nih datang ke rumah. Akimoto, aku boleh nggak ngelakuin ibadah bareng orang-orang lain yang telah aku undang? Apa jawaban Akimoto? Antum Kristen nih, antum Kristen nih. Ya, sama-sama. Iya, sama-sama ya enggak. Gas saya udah. Gue RT sini tenang aja. Iya. Gas ya. Gas. Gas.
Iya. Harusnya kalau yang benar secara prosedur ya, nggak bisa. Di sini lingkungan tuh mayoritas Islam. Nah, pasti Akimoto bakal kasih nasihat kan. Gua nih Iya. RT dan gua Kristen. Gua sangat setuju dalam darah Yesus, gua setuju. Pasti gitu kan? Iya. Kita satu, ibaratnya kita satu iman gitu kan. Tapi bukan soal iman. Ini berbicara tentang gua RT dan kebijaksanaan, bener gak? Iya dong, gue udah dikasih bahasa Islamnya, udah dikasih amanah kan gitu ya. Gua udah dikasih mandat nih di kampung ini ya. Jarang lo Muslim mau milih RT Kristen, tapi mereka yang mayoritas Kristen Muslim pegang gua karena gua diakui sebagai orang yang bijaksana, bener gak? Kalian minta untuk beribadah, kalian gak usah pikirin kesenangan kalian. Gua yang seagama dengan kalian, kalian pikirin juga nasib gua yang telah diberikan mandat ini. Gua izinin rumah gua bakal diobrak-abrik, ibadah kalian bakal diobrak-abrik. Respon warga nanti jadi nggak baik. Sama kalau kita balik, ya. Sama kalau kita balik, yang kayak tadi. Di mayoritas Kristen ada RT Muslim. Ketika orang Kristen minta izin untuk ibadah, langsung gua kasih sekalipun gua Muslim. Kenapa? Karena respon warga pasti baik. Itu berbicara tentang kebijaksanaan gitu. Karena kembali kepada tadi, rentanitas manusia tetap seperti itu, guys. Jadi gini ya Kimoto, kalau kita mau pakai pikiran ya, wajar nggak orang Buddha nih kita masuk, mempertahankan mayoritas mereka agar minoritas nggak jadi mayoritas. Baik itu Kristen, baik itu Islam, baik itu Hindu, ataupun yang mayoritas Hindu, mempertahankan agar Hindu jadi mayoritas. Wajar. Begitu juga Kristen, mempertahankan mayoritas. Jadi responsif. Wajar. Jadi adanya respon-respon negatif daripada mayoritas yang menekan minoritas ini, buka pikiran ini yang jauh, jangan Indonesia doang. Amerika mau nggak pimpinannya itu Muslim? Nggak mau. Atau negara lain yang mayoritas Kristen mau nggak pimpinannya Muslim? Nggak mau. Kenapa? Itu hal yang wajar. Ketika mayor menekan minor. Nah, gitu. Jadi ujung-ujungnya case tadi, apa kesimpulan dari case-case yang kita baca tadi ya gimana? Saya mau selesaiin dulu sih biar kita. Oh, Rapnya. oke. Kita Kita masuk. sekarang abisin baca nih. Kita semua abisin baca dulu. nanti Siap. kita akan berdiskusi. Biar kita pada tahu kasusnya ya. Pada hari Senin, lanjut. Pada hari Senin tanggal 23 Juni 2025, adik pemilik rumah meminta izin kepada Ketua RT untuk mengadakan kegiatan lagi pada hari Jumat tanggal 27 Juni 2005. Ketua RT tidak mengizinkan dan meminta dibatalkan karena dikhawatirkan respon masyarakat tidak baik. Iyalah, orang bersahabat. Pak RT-nya panik. Pak RT-nya panik. Enggak panik. Eh. Enggak panik. Gini, sebagai RT kan namanya rukun tetangga, dia tuh harus bisa menciptakan suasana yang kondusif di dalam lingkungannya. Itu memang sudah jadi job desk-nya dia. Tanggung jawabnya dia gitu loh. Jadi dia juga nggak ingin lah di tempatnya dia, di lingkungan dia tuh ada kisruh gitu loh. Benar. Jadi sama-sama enak. Lu gue lindungin, masyarakat juga dapat apa yang dia mau. Ketenangan kan? Oke. Namun, kegiatan kembali berlangsung pada 27 Juni. Laporan warga masuk ke pemerintah desa disertai video. Warga ini langsung kemana? Ke pemerintah desa. Gitu loh. Langsung ke pemerintah desa nih. Buktinya apa? Di bawah buktinya. Lanjut. Dan tim Forkopimcan turun ke lokasi bersama kepala desa, ketua MUI dan ketua RT. Langsung digandeng nih tiga aparat. Ada siapa aja? Kades, kepala desa. Ada siapa juga ketua MUI daerah situ. Dan siapa lagi? Ada ketua RT. Pada hari Jumat tanggal 27 Juni 2025 ada laporan ke aparat bahwa di rumah tinggal tersebut ada kegiatan peribadahan dan video kegiatan peribadahan di rumah tinggal tersebut. Maka pada hari itu juga pukul 10 jam 10 pagi nih, WIB, Forkopimcan, Kades Tangkil, Ketua MUI, Ketua RT, wih banyak nih yang datang nih. Tuh.
mendatangi rumah tersebut untuk memediasi. Tuh, dimediasi tuh. Berapa kali mediasi Oh, tuh? berarti udah diperingatkan. Terus apa memang bersusah payah udah jangan udah dijangan-janganin ya berarti ya gimana tuh ya. Ya udah berapa kali mediasi nggak langsung main kayak gitu-gitu. Tetap bandel. Ternyata adik pemilik rumah tetap mempertahankan argumentasinya Nah, dan tidak ada titik temu selanjutnya. Pertemuan tersebut tidak berlanjut karena akan melaksanakan sholat Jumat, tulisnya. Jadi suasana itu nggak ada deadlock, nggak ada jalan keluar. Si yang pemilik rumah bersikeras dan sebagai seorang Muslim ketika masuk waktunya sholat, ya sholat. dalam hatinya Jelas kan? selamat lu ye, karena gua sholat Jumat aja nih ye, gitu. Nah, lanjut. Setelah mediasi tidak membuahkan hasil, Forkopimcan dan pemerintah desa bersepakat untuk menyusun surat teguran. Tuh. Wow, emang bandal ya, emang bandal kalian. Lanjut. Forkopimcan, Ketua MUI dan Kepala Desa Tangkil bersepakat rencana akan membuat surat teguran tertulis terhadap pemilik rumah tersebut. Lanjut isi dokumen. Namun, pada sore harinya, situasi berubah. Insiden terjadi sekitar pukul 14.00, jam 2 siang. Pada pukul 14.00 WIB, hari Jumat tanggal 27 Juni 2025, secara spontan masyarakat melakukan insiden perusakan rumah tinggal tersebut, tulisnya. Jadi, masyarakat nggak bisa dibendung nih. Aspirasinya udah ketua RT, mediasi. RT nggak didengar. Berarti Dia bawa ke bukan aparat langsung desa, datang semua. aja ya berarti ya, bukan langsung datang ngancurin bukan ya? Iya, bukan. Ah. Dia Muslim tuh punya etika, punya adab pasti Muslim. Lanjut. Pemerintah desa menegaskan akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait agar ketegangan tidak meluas dan permasalahan dapat diselesaikan sesuai ketentuan yang berlaku. Kita bahas yang ini nih, viral di medsos. Sementara itu, melansir Detik News, insiden penggerudukan oleh warga viral di medsos. Dalam video viral terlihat massa berada di dalam sebuah ruangan di dalam gedung. Mereka berkerumun dan merusak fasilitas di dalam ruangan. Lanjut. Dalam video, kelompok massa terlihat memecahkan kaca jendela hingga properti lain di dalam ruangan. Terdengar makian terlontar. Nah, ini kepala seksi nih. Kepala seksi Kasih Humas Polres Sukabumi Ibtu Aah Saifur Rahman menepis kabar adanya perusakan tempat ibadah atau gereja. Nah, ini yang ngomong siapa nih? Kasih Humas Polres Sukabumi. Ibtu siapa namanya? Aah Saiful Rahman. Menurutnya, bangunan yang dirusak merupakan rumah singgah. Rumah singgah yang diduga dijadikan tempat ibadah. Oh, paham. Jadi ibaratnya gini. Ini perusakan gereja. Polisinya nih, humasnya. Sejak Yang ada kapan di itu situ. gereja? Itu Humasnya rumah nanya singgah. nih. Rumah singgah. Hah? Gimana? Umat apa? Humasnya langsung, hah? Apa? Viral di medsos perusakan gereja. Gimana? Sejak kapan? Ini humasnya nih. Humas ini nggak boleh berpihak di atas surat resmi. Kalau memang gereja ya gereja, kalau rumah ya rumah. Ini berarti efek bandel aja ya berarti ya? Iya. Nah, ini jadi lanjut nih. Terakhir nih kayaknya. Oh nih. Masih ada. Jadi kami tegaskan tidak ada perusakan tempat ibadah ataupun gereja tanpa izin oleh masyarakat di wilayah Cidahu, Kabupaten Sukabumi. Saya ulang sekali lagi. Kasih Humas Polres Sukabumi Ibtu Aah Saifur Rahman menjelaskan apa? Dia melakukan statement. Statementnya apa? Jadi kami tegaskan tidak ada perusakan tempat ibadah ataupun gereja tanpa izin oleh masyarakat di wilayah Cidahu, Kabupaten Sukabumi. Tempat itu adalah rumah singgah. Jadi yang dirusak itu adalah rumah singgah yang diduga masyarakat jadi tempat ibadah. Jadi masyarakat ini menduga rumah singgah tersebut
adalah tempat yang dijadikan rumah ibadah. Kata Aah dihubungi Detikcom kapan? Minggu tanggal 29 bulan 5 2025. Peristiwa itu terjadi pada Jumat 27 bulan 5 2025. Dan situasi saat ini sudah kondusif. Udah baik, udah baik. Kondusif, udah aman. Forum Komunikasi Pimpinan Tingkat Kecamatan atau yang disingkat dengan Forkopimcan Cidahu sudah melakukan musyawarah dengan warga dan tokoh agama sehari setelah kejadian. Oh gitu. Nah, lanjut. Biar selesai. Saat ini kondisi sudah aman dan kondusif katanya. Kondisi terakhir di lokasi sudah kondusif di mana pada tanggal 28 Juni 2025 telah dilaksanakan musyawarah oleh Forkopimcan Kecamatan Cidahu, kata A menambahkan, sejumlah fasilitas di rumah singgah atau villa tersebut mengalami kerusakan. Villa ya, villa, bukan gereja, Villa. bukan rumah ibadah. Villa Pihak ya. saat ini masih melakukan penyelidikan terkait kejadian tersebut. Yang rusak area taman, gazebo, fasilitas MCK, 1 unit motor dan gerbang rumah. Nggak ada salib yang dia apa-apain. Jadi selain tetap menjaga Kamtipmas, keamanan dan ketertiban masyarakat, Kamtipmas tetap kondusif di lokasi. Kita juga sedang melakukan penyelidikan dan melakukan penegakan hukum terkait kasus tersebut, katanya. Nah, ini selesai. Selesai. Nah, berarti ujung-ujungnya ngeyel. Iya. Islam lagi yang salah, Islam. Oh, Islam lagi yang salah. Islam lagi yang salah ketika diambil kebijakan seperti itu. Udah diingatin, bandal. Diingatin lagi, bandal. Jadi gini, apa namanya itu ya, pinter-pinterlah dalam bermasyarakat. Nyari izin, kalau enggak diizinin jangan ngotot. Tapi kalau dibangun pertanyaan nih, kita perspektif masing-masing nih Kimoto. Dibangun pertanyaan. Tapi bang, ngapain minta izin hanya sekedar ibadah doang bang? Kan kami nggak ngapa-ngapain bang. Ibadah doang loh. Kan kami nggak apa misalnya bikin rusuh, kan kami di dalam, sound system di dalam. Kami nggak mengganggu, kami nggak ngapa-ngapain, kami cuma ibadah kepada Tuhan kami. Jadi apa sih yang mengganggu warga? Menurut perspektif Hakimoto, baru perspektif aku. Coba perspektif Hakimoto. Perspektif saya gini, yang namanya mengumpulkan orang dalam satu tempat itu harus ada izin dari Kamtipmas, keamanan dan ketertiban masyarakat. Itu ada prosedurnya. Itu harus mengumpulkan orang itu dalam jumlah yang banyak, itu memang harus ada izinnya. Yang pertama. Yang kedua, sebagaimana kalau ada acara maulid. Ngumpulin orang. Bener Maulid orang, minta kan? izin juga. Itu harus kalian tahu. Maulid ngumpulin orang ataupun tablik akbar, kami aja yang Islam minta izin loh. Lanjut. Minta izin, harus. Loh, kami kan mau beribadah, nggak ada yang menghalangi kalian ibadah. Mesti bilang, loh kami kan ingin bersolawat, kami kan ingin merayakan maulid Nabi, nggak ada yang larang. Nggak ada yang larang. Yang kami atur adalah supaya apa? Kalian berkumpul, kalian nyaman untuk melaksanakan aktivitas ibadah. Karena apa? Kalau ini ada kerusuhan, pihak keamanan juga yang nanti yang akan pusing. bener. Dia bakalan turun tangan. Serius. Kayak gini nih. Kita ya, misal saya sama Daman ini bikin IO, bikin satu acara, yuk kita bikin maulid. Terus ada yang menyarankan, berapa orang kira-kira? Ya 50-60 orang lah. Ya, atau 150. Terus ada yang nyarankan ke kita, ngomong begini, bro, ya, yang datang itu yang pertama itu biasa mereka pakai kendaraan, entah mobil maupun motor, ya kan. Nah itu juga lo harus pikirin, Macet jalan mungkin. Iya, parkirnya di mana, terus rutenya seperti apa, lo harus pikirin. Yang kedua, lo harus minta izin dari mana, RT, RW, dilanjutkan lagi ke aparat hukum gitu.
Terus kita bilang ribet, gak usah. Kita kan datang, kita tuh mau berselawat. Kita ingin, katakanlah ingin banyak-banyak berzikir di situ. Kita mau ibadah. Ya enggak, sebabnya untuk izin keramaian itu ada. Ya udah, gue tetap lah kayak gitulah. Nggak usah lah pakai gitu orang. Apa ini negara ini malah menyusahkan kita dalam beribadah. Orang kita mau ngumpul, memuji nama Tuhan kita. Mayoritas mau pula itu. sholawat. Dan kita juga mayoritas, masa kita tunduk sih? Kita mayoritas. Nah, ketika ada kerusuhan, ada chaos, entah ada singgungan apa, contoh ada masyarakat yang, Mas ini Mengganggu kamu jalan. parkir di depan pintu saya loh, gitu kan, saya nggak bisa keluar. Lah Bu, sebentar Bu, misal ngomong gitu kan, nggak bisa sebentar, ini rumah saya. Ya elah Bu, sebentar. Muji Kita Nabi cuma ini, mau kemana solawat doang. kami lagi solawat. Alah Ya, kita ibu mau nih. sholawat gitu-gitu. Iya, masalahnya begini, ribut, berantem, nggak selesai, main gontok-gontokan, akhirnya apa? Aparat hukum juga yang turun. Tadi nggak minta izin, begitu udah lu gembung muka, lu udah berparut-parut, lu baru nyalain gua lu, gitu kan? Baru nyariin gua. Sebelum dimulai acara lu nggak nyariin gua. Sekarang lu bisa nggak untuk handle ini? Nggak bisa kan, gua juga kan yang turun. Lu bandel sih. Seandainya lu dari awal koordinir ke gua juga bisa menyiapkan beberapa orang yang memang gua tugasin untuk ada di situ. Untuk ngatur, untuk ini, untuk itu, dia lebih paham. Dia tahu batasannya. Contoh, ada yang bawa motor masuk ke propertinya atau ke rumah orang. Yang berani negur tuh aparat. Mas, jangan parkir di situ, itu rumah Oh orang. iya. Oh iya, kalau yang punya rumah langsung nggak enak. Nah. Apalagi sesama pengendara. Mas jangan di situ. Iya, nggak enak juga. Motor siapa? Motor gua. Kok lu ngatur gua? Ah, gitu. Bener nggak? Iya. Ya, apalagi polisi kalau ngomong nggak, apa? apalagi kalau kita ketemu berdua nih, kita saling nggak kenal, saling kenal nih. Kimoto jangan di situ, aku melewat. Itu gimana? Jawaban Kimoto biasanya. Perusahaan lo. tumbukan aja udah kita. Tumbukannya adu banteng aja motor kita yuk. Ayo, siapa kuat gitu ya. Ayo, gas. Iya, Nah, udah. begitu udah ribut keamanan, Bang. Ribut nih. Iya. Benar. Kalau jadi keamanannya nggak diurusin tanggung jawab, diurusin pusing. Karena apa? Aduh, lu giran kayak begini aja, tanda kutip susahnya aja lu baru ke gua. Coba dari awal, lu datang ke gua siapin personilnya. Jadi kesimpulannya, kami yang Islam mayoritas nggak bisa seenaknya. Nih kami nih, kami mayoritas nggak bisa seenaknya. Sama juga, kalau ini perspektif aku sekarang ya, perspektif aku gini ya Kimoto. Respon masyarakat. Saat kita berbicara tentang respon masyarakat, kenapa sih masyarakat harus berespon radikal gini? Awalnya rumah singgah. Kalian pengen banget kan rumah singgah itu jadi gereja? Ajukan proposal. Jangan secara diam-diam kayak ini adalah awalnya tempat catering. Ngundang orang makan bersama. Pembacaan doa. Besok rayakan ibadah. Minggu depan, setiap minggu pagi kita kesini yang ngumpul. Belum namain gereja nih, ngumpul aja, nonton Doraemon atau ngapain kek gitu ya kan, gibah gitu kan. Nah, besok kita kumpul uang kas, beli salib, biar keren, pajangan gitu dong, dalam nama Tuhan ya kan. Terus tersebarlah kata-kata yang tadinya rumah jadi, minggu kita ke gereja ya. Tanpa izin nih. Sekarang probability ya Kimoto. Setiap agama kalau udah terbangun ataupun sudah menjadi tempat ibadah, Kimoto nih, ketika Kimoto Kristen nih mendapati Islam yang awam, karena setiap pandangan agama itu gini, ini jujur-jujuran ya. Kalau lu Kristen, lu akan memandang Islam salah dan lu pengen itu yang orang yang lu kasihanin itu masuk Kristen karena lu anggap Islam salah, bener gak? Begitu juga Islam. Ketika yang kami anggap, kalian yang kami sayang berada di agama yang salah, kami akan mengajak masuk Islam. Lalu kalau itu sudah menjadi rumah ibadah,
maka next mission akan terjadi. Buktinya seperti tadi kita bilang Hikmoto, next mission selalu terjadi. Apa? Mission pertama rumah catering, mission kedua misalnya mengumpulkan orang, mission ketiga ibadah-ibadah santai, mission selanjutnya jadikan gereja sekalipun tanpa izin, mission selanjutnya apa coba? Kira-kira Hikmoto? Menyebarkan gospel, mulai Pasti. ada dana, kekuatan. Ini kayaknya ada, kita harus memenangkan jiwa yang ada di daerah sini. Iya. Kita juga pengen loh banyak orang yang jiwa-jiwa terselamatkan, gitu Iya. kan? Nah ini, ayo kita ke kiri kanan kita yuk. Nah itu dia jarak pandang teman-teman. Terus Akimoto nih punya anak ataupun punya kakak tiba-tiba murtad, masalah nggak? Ini masalah. Masalah. Ribut antar keluarga. Karena keawaman yang tadi. Inilah yang diantisipasi oleh warga. Apa yang diantisipasi oleh warga? Bukan najis-najisan sama orang Kristen. Kami nggak najis sama orang Kristen. Ayolah kita bersahabat dalam kemanusiaan dengan ikut prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Masjid kami dibangun nggak sembarangan juga. Mungkin dalam hal kebebasan ya wajar, kemayoritasan itu mendukung. Sama juga seperti sulitnya terbangun masjid di negara Kristen, mudahnya terbangun gereja di negara Kristen. Harus buka pikiran sampai segitu. Di mana kami harus prosedur. Kalau negara Kristennya melarang pembangunan masjid, kami harus terima. Sekalipun gereja terlalu mudah untuk terbangun, kami nggak bisa menggugat. Negara mayoritas, maka kami wajib memegang di ranah mayoritas tersebut. Oke. Jadi gimana nih menurut Akimoto nih? Pastor Andre Tunggal ngomong, kemerdekaan Indonesia telah merdeka, tapi Kristen tidak layak mendapat kemerdekaan. Menurut Akimoto nih apa? Cengeng doang atau gimana sih? Ya, yang pertama gini, kita harus objektif gitu ya. Ketika kita, kalau di Islam, saya nggak tahu di agama lain diajarkan atau enggak ya. Tapi kalau di Islam itu, ketika kita menerima suatu kabar, kita harus cross check. Kita harus cross check kebenarannya dulu. Yang pertama harus dilakukan ketika kita memang andai kata Islam begini diginiin, dizolimin gitu kan. Dia begini, hati boleh panas. Ini tetap Main. analisa dulu. Kumpulkan informasinya dulu. Mana tahu Islamnya yang kurang ajar, nggak ada izin, nggak ada apa-apa. Bisa jadi. Kita harus fair. Fair. Kalau memang bukankah dalam kitab kalian itu jika iya katakan iya, jika Tidak katakan tidak. Yang lebih datang dari si jahat. Gitu. Ini kufirmanin lihat kami nih. Banyak kami hafal ya. Jadinya ya ketika kita menerima, hati boleh panas boleh. Ini Islam kok diginiin begini mentang-mentang minoritas begini susah banget gini. Ya udahlah. Ada yang namanya smartphone kan. Harapannya yang pegang smartphone juga ikut smart gitu kan. Ternyata nggak sebanding gitu kan. Ternyata yang smart HP-nya doang. Iya. Udah gitu, kita punya fasilitas smartphone. Cek dulu. Kita observe dulu. Dilihat oh ini kayak begini, oh ini. Ketika kita ingin beropini, kita punya dasar. Jadi suatu argumentasi itu ketika memang ada istilahnya ada dasarnya itu enak untuk kita berbicara. Andai kata kita salah, kita nggak mutlak salah sebenarnya. Oh ini dasar saya ngomong tuh dari sini. Kalau masalah kan ini, saya sumber dari ini. Dan saya juga sudah cross check, menemukan sumber yang lain dan serupa dengan ini. Saya dapat sekitar 5, 6, 7 sumber. Dan ini hasil rangkuman juga sama semua seperti ini. Dan inilah opini saya. Silakan speak up kayak gitu. Enggak, ini sudah nggak observe, cuma mau tanda kutip memprovokasi baik saudaranya sendiri yang seiman, memprovokasi orang-orang seimannya maupun orang-orang di luar imannya dia. Seolah-olah yang ingin dibangun, woi, melek semua orang Kristen yang ada di Indonesia, kita diginiin. Itu yang pertama. Yang kedua, woi, melek orang Islam, kalian tuh kayak begitu. Lihat kelakuanmu kayak begitu. Tanda kutip, mana rahmatan lil alaminnya? Katanya Islam itu agama damai. Mana damainya? Inilah agamamu, inilah begini. Orang yang awam akan iya-iya aja.
baik Islam maupun Kristen ya, yang awam makan iya aja, yang Kristen akan iya kita susah ya, iya kita minoritas dizolimi ya, iya kita minoritas tuh ditindas terus ya, Kristen awam. Yang Muslim awam iya kelakuan saudara kita kayak gitu ya, iya kayak begini ya, iya kayak begitu ya. Membangun stigma negatif yang menghancurkan pemikiran masyarakat ya. Iya jelas. Sehingga ada muslim Dan- awam yang mengatakan bahwa Islam kok kayak gini ya. Itu yang paling kita kasihanin ya. Lupa cross check untuk melihat latar belakangnya kenapa terjadi ya. Benar. Jadi segala sesuatu opini yang pengen lu bangun, Andre tung sahur, jadinya lu tuh mesti mikir, lu harus observe dulu. Kan kalau diginin sama Muslim nggak enak kan? Nggak enak kan? Nggak enak kan? Nggak enak diginin sama Muslim, ditampar-tampar tadi tuh sama data tuh bolak-balik. Ngambilnya dari mana? Dari Detik Jabar. Kan nggak enak digituin. Malu kan? Emang lu mau berapa kali malu sih? Kayaknya bangun suatu channel itu cuma modal kebencian, ketidaksukaan, itu gampang banget ya. Tapi gue sih lebih miris sama yang pengikut-pengikutnya dia sih. Serius. Enggak, tadi visual itu menentukan segalanya gimana tuh? Visual itu gini, dikasih nampak videonya dengan muka penuh kebencian dari dia, lihat tadi. Jadi seakan-akan mukanya itu sedang berbicara, paham nggak? Itulah visual. Jadi visual itu rentan meracuni otak masyarakat. Nggak usah jauh. Untuk memfitnah seseorang itu tunjukkan aja visual dengan wajah kamu membenci dia, tunjukkan aja keburukannya. Maka orang akan menyimpan satu keburukan tersebut, melupakan 1000 kebaikan yang pernah dilakukan oleh orang tersebut. Yoi. Benar. Contoh, nggak usah jauh. Nabi Muhammad SAW. Allah Ustaz. Tahu Ubay bin Khalaf? Kita ambil sepenggal hadisnya dalam perang Uhud. Apa kata Ubay bin Khalaf? Lihat, leherku telah ditombak. Rasulullah telah membunuhku. Segitu aja ambil. Buat animasi. Seorang orang Arab pegang tombak. Buat orang itu nggak bersalah. Tombak di sininya, terus datang ngomong Rasulullah telah membunuhku. Nonton video tersebut, reaksi dengan muka penuh kebencian. Apa pandangan orang? Rasulullah SAW pembunuh. Nah itu dia. Padahal cerita Ubay bin Khalaf, sebelum terjadi perang, Ubay bin Khalaf selalu bertemu dengan Rasulullah. Dia melempari kotoran unta. Dia melempari batu kepada Rasulullah. Dia mencaci maki Rasulullah. Tapi Rasulullah selalu pulang dan pergi, menjauh daripada Ubay bin Khalaf. Lalu pada satu waktu dia bawa kuda dia khusus untuk pamer di depan Rasulullah. Apa kata dia? Wahai anak Aminah, aku hari ini tidak akan meludahimu, tidak akan memakimu, tidak akan melemparimu dengan batu. Tapi aku hanya ingin mengatakan, ini adalah kuda perang yang akan membunuhmu di dalam perang Uhud. Kata Rasulullah, aku yang akan membunuhmu. Berarti pengertiannya apa? Bagaimana kesabaran Rasulullah sebelum perang itu terjadi. Kalau belum konteks perang, Rasulullah disuruh sabar. Di dalam konteks perang, kira-kira perang kita ngapain nih gimana tuh? Laga Cuma ada ikan. dua hal. Cuma ada dua hal dalam perang. Apa? Kalau nggak dibunuh ya dua perang, cuma ada dua hal dalam perang itu. Kalau nggak dibunuh ya membunuh. Udah. Ya udah. Rasulullah panglima perang. Wajibnya dia maksum. Kira-kira Rasulullah ngapain? Main PS. Yang maunya orang gimana? Rasulullah ini ketika jadi panglima perang nih, maunya orang gimana sih? Dia datang ke musuh, lurus palanya. Iya, Datang ke musuh, sayang. palanya. Oh, Iya. main pedang ya. Lagi main Iya. pedang. Buat apa Wih, pedangnya? Tusuk aja. Oh, pengen tusuk. Iya, Tusuk iya. dong. Tusuk Iya, dong gitu. Maunya gitu ya. Iya. Maunya Iya. gitu. Jadi perang ya, perang. Jadi teringat, jadi jubah kenapa jadi jual kenapa lu jubah? Nah, iya. Jadi ingat Itu. jual kenapa lu jubah? Aku jadi ingat itu gitu. Ya karena ibaratnya, "Oi, jual jubah kalian. Buat apa? Beli pedang." Jubah belum selesai angsur itu.
ngutang jual lem. Dia maunya kayak gitu. Maunya datang tanpa persiapan bawa pedang. Anjir, tentara Romawinya rame banget anjir. Weh, lu kok kagak bilang kayak gini. Yang lucunya tuh orang-orang ngejual. Tujuannya apa? Wah, orang Tuhan bersama gua. Mau 2000 masyarakat pun bodoh amat. Ujung-ujungnya apa? Kabur juga kan? Nah, iya. Ujung-ujungnya kabur Kabur. juga. Dari situ kan kita tuh dapat hikmah, pelajaran yang bisa kita pakai di kehidupan kita ya. Jadi bukan hanya apapun itu, sebagai contoh kalah menang perang itu bukan saat perang, tapi persiapan ketika perang. Benar. Sekelas Tuhan aja gak punya persiapannya, kiper. Takut, sekelas Tuhan loh. Muridnya kabur. Politik Tuhannya aja udah nyerah, sudah cabut. Sampai ngomong kan, siapa yang memakai pedang maka dia akan binasa sama pedang. Kenapa? Tuhan tahu. Gue untuk syahid nggak mungkin, jihad juga nggak mungkin. Personil segini, perlengkapan nggak ada, ya kan? Cuma ada 1-2 yang pegang pedang. Saat itu kan putus tentara Romawi kupingnya, terus disembuhin lagi kan, sambung lagi tuh kupingnya. Yesus bilang si Tuhan itu berkata bahwa siapa yang menggunakan pedang maka akan binasa dengan pedang gitu. Ya udah, berarti kita juga bisa belajar. Kalah menangnya perang tuh bukan saat ketika kita perang, tapi persiapan ketika perang itu menentukan. Benar. Gitu. Ya gitu ya teman-teman. Jadi dalam video tersebut tidak lain hanya sekedar video provokasi ya teman-teman ya. Visual yang Provokasi. ditampilkan. Visual yang ditampilkan seperti itu, ya visual itu mempengaruhi teman-teman. Artinya mempengaruhi orang yang baik, nggak usah jauh. Insinyur Soekarno, cari aja satu sejarah di dalam kemerdekaan Belanda, sifat buruknya, visualisasi. Maka orang akan menonton buruknya. Atau siapapun ya orang yang kalian anggap baik, visualisasi jadi buruk. Tunjukkan kalian menonton video itu dalam muka penuh benci, maka akan timbul stigma masyarakat, ini adalah orang yang buruk. Maka kita akan mengabaikan 1000 kebaikan yang pernah dilakukan. Oke, gimana tuh? Selesai? Oke, cukup. Dari saya cukup. Oke teman-teman, terima kasih banyak ya. Jadi Terima kasih semuanya, di teman-teman. hari kemerdekaan ini, kemerdekaan itu berbicara tentang kemerdekaan akal. Saat akalmu telah merdeka, di situ kamu akan menemukan ranah kebaikan daripada setiap agama manapun. Gak mesti Kristen, gak mesti Islam, gak mesti Hindu, gak mesti Buddha. Kita ini Bhinneka Tunggal Ika, sesama kemanusiaan. Kalau kamu punya saudara Kristen di samping rumahmu, dia kelaparan, wajib kasih makan. Itu kemanusiaan. Kamu punya saudara Kristen di samping rumahmu, dia sakit, wajib untuk obati dia atau bawa dia ke rumah sakit. Jenguk dulu, iya apa yang dia perlukan gitu. Saudara Kristen. Tapi soal dia merayakan Natal, wajibkah mengucapkan Natal? Enggak, itu yang dinamakan harga mati. Tapi soal kemanusiaan, ini yang disebut toleransi. Tapi soal agama, ini harga mati. Orang Kristen akan menghormati mayoritas Islam, selayaknya mereka itu harus tunduk di bawah peraturan yang telah ditetapkan. Begitu juga ketika kita membuka pikiran orang Islam di bawah mayoritas Kristen, maka wajibnya Islam tunduk di atas pemerintahan mereka. Selesai kan? Aman ya? Aman ya? Oke, sekian. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Selalu berada di sate domba ya guys ya. Jadi domba-domba di sini sering-sering akan kita sate ya teman-teman ya. Oke, kita akhiri. Assalamualaikum subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.